Selamat pagi, Rina. Iya. Rina, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar Rina? Mari sini duduk di sebelah Ibu. Kabar Rina baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Saya ayo bisa sini duduk di duduk sebelah ya. Ibu. Iya, duduk sini ya, dekat Ibu. Ibu ingin berbicara, ngobrol-ngobrol dengan kamu. Iya, Bu. Ya, bagaimana belajarmu dari tadi pagi? Belajar baik, Bu. Saya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mengerjakan tugas juga baik dan mengumpulkan dengan baik. Saya hari ini disiplin, Bu. Wah, bagus sekali ya. Memang, Ibu lihat kamu itu memang anak yang pintar. Selain itu juga kemarin Ibu sempat melihat kamu belajar dengan Bu Guru Dewi. Tampaknya kamu berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Kamu pintar bahasa Inggris ya, Nak? Tidak begitu juga, Bu. Saya juga masih belajar. Iya, tapi Ibu lihat kamu sudah bagus, pelafalannya sudah bagus, pengucapannya juga sudah bagus ya, Nak. Nah, sekarang Ibu bertujuan untuk menuju kemana ini? Menuju untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris. Tidak, Bu. Saya belum mampu untuk mengikuti itu. Saya tidak percaya diri, Bu. Yo, kenapa? Kenapa kamu tidak siap mengikuti perlombaan tersebut? Begini, Bu, dalam bahasa Inggris saya juga masih kurang, sedangkan rasa percaya diri saya juga kurang, Bu. Saya tidak percaya diri kalau berbicara di depan umum atau di depan semua orang. Saya grogi, Bu. Takut, Bu. Oke. Iya, kenapa seperti itu, Rina? Coba sebutkan hal-hal yang membuat kamu tidak percaya diri itu apa saja? Misalnya, kalau saya biasanya berbicara di depan umum, saya merasa bingung, Bu. Kadang-kadang juga saya merasa takut. Setelah itu, bahasa Inggris saya juga untuk grammarnya juga belum bagus, Bu. Saya tidak berani, Bu, mengikuti perlombaan itu. Loh, kemarin pada saat pelajaran Ibu, tampaknya Rina sangat asik, sangat bahagia mengikuti Bu Guru. Tapi kan itu di Iya, depan kemarin kan teman-teman, Bu. lancar-lancar saja. Kan di depan Di depan teman-teman. teman-teman, Sekarang kan di depan iya. umum, Bu. Loh, di depan teman-teman kan berbicara di depan umum juga, di depan banyak orang kan? Tapi kan beda, Bu. Itu kan banyak, ada Bapak Kepala Sekolah, nanti ada Ibu dan Bapak Guru. Saya grogi, Bu. Iya. Terus masih adakah yang mengganjal yang kamu belum ungkapkan sama Ibu? Masih ada yang ingin kamu ungkapkan kenapa kamu merasa tidak percaya diri? Untuk membuat teks pidatonya itu dalam bahasa Inggris, saya juga kurang, Bu. Nanti mohon bimbingannya. Nah, iya. Nanti sepertinya kalau seperti itu, nanti Rina dan Bu Guru mungkin kita perlu diskusi ya, Rina, bertukar pikiran. Nah, bagaimana sih nanti kamu bisa mengikuti kegiatan lomba tersebut? Sebenarnya kamu anak yang pintar, Rina, dan memiliki potensi yang baik. Buktinya di pelajaran Ibu kamu bisa menjawab, kamu bisa maju ke depan dan tampil sangat bagus di depan teman-teman kalian. Terus nanti Ibu akan tuntun kamu, Rina, tenang saja. Saat latihan, mungkin setiap hari nanti Ibu akan tuntun kamu, mari kita berlatih sama-sama ya, Nak ya. Terus agar kamu terbiasa juga berbicara di depan umum. Nanti mungkin Rina bisa angkat teman-teman Rina yang di kelas sebagai orang lain. Iya, Bu, kalau begitu Rina bersedia untuk mengikuti perlombaan itu. Mohon bimbingannya ya, Bu, nanti dalam belajar setiap hari, memantapkan saya untuk
mengikuti lomba tersebut. Wah, bagus sekali ucapan yang baru kamu sampaikan itu. Itu baru namanya Rina, nanya Bu Guru. Semangat ya sayang ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Ibu pasti membantu kamu dan membimbing kamu sampai kamu bisa mengikuti kegiatan lomba tersebut. Ya Bu, terima kasih atas bimbingannya. Ya, tetap semangat ya nak ya. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran lebih lanjut ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Rina. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Dari mana ini? Iya, tadi baru saya dari kantin Pak. Dari kantin. Iya, Sudah makan tadi di kantin? sudah Pak. Sedikit Pak. Belakangan ini Bapak melihat kamu terlihat murung atau tidak bahagia kayaknya nih. Mungkin ada masalah ya? Iya Pak, saya punya masalah banyak sekali. Jangan banyak-banyak. Jadi boleh cerita masalahnya apa? Apa mungkin Bapak bisa membantu atau mendengar? Ya, masalahnya pada saat pembelajaran di kelas Pak. Memangnya kenapa pembelajaran di kelas? Ada apa di kenapa gitu? Ada guru yang rasanya tidak adil sama saya Pak. Ada satu guru. Eh, Tidak adilnya bagaimana? Kalau boleh Bapak tahu, tidak adilnya bagaimana? Jadi gini Pak, di kelas ada satu guru yang rasanya saya diperlakukan tidak adil begitu Pak. Terus teman-teman saya merasa nggak nyaman gitu Pak. Iya, Merasa nggak nyaman di kelas kalau sudah ibu itu yang ngajar. iya saya tahu kalau diperlakukan tidak adil, eh, jadinya tidak nyaman. Tidak nyamannya bagaimana? Iya. Tidak nyamannya, Yang tidak nyaman, tidak senang saya Pak, karena di kelas itu guru tersebut sepertinya menyindir-menyindir saya Pak. Jadi menyindir. saya merasa disindir-sindir di dalam kelas. Iya Pak, karena saya tidak ikut les privat di rumahnya. Oh, Jadi karena nggak ikut, nilai saya juga kayaknya tidak adil diberikan pada saya Pak. Karena teman-teman yang lain jauh lebih kecil dari saya, tapi dia dapat nilai lebih besar karena les. mungkin itu hanya perasaan kamu saja mungkin tersindir. Sebetulnya bapaknya tidak menyindir mungkin. Terus apa rencana kamu supaya bisa nyaman dan nilainya lebih bagus dari teman-teman? Apa yang bisa dilakukan? Rencana saya sih, saya pengen belajar terus Pak, belajar lebih giat lagi, biar saya dapat nilai besar meskipun saya tidak les di tempat guru itu Pak. Ya bagus, itu belajar memang harus rajin, lebih rajin dan setiap hari dilakukan rutin gitu ya. Mungkin apalagi yang bisa Iya, bisa membantu nilainya supaya bagus dan supaya lebih nyaman bagaimana? nah mungkin kalau biar mungkin saya minta bantuan nanti Pak untuk bisa mengajarkan saya agar saya bisa lebih pintar lagi, bisa mendapatkan nilai yang lebih besar. Terus kalau merasa nyaman, mungkin nanti saya akan cerita-cerita sama teman-teman atau teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, atau
saya bertukar pikiran lah nanti Pak sama teman-teman bagaimana teman-teman menyikapi permasalahan yang sama dengan saya. Ya bagus, itu jadi apa, pilihan kamu supaya nyaman dan nilainya bagus ya, nanti lebih bagus dari sekarang. Kira-kira siapa yang bisa membantu agar kamu seperti itu, lebih nyaman, lebih baik nilainya? Kira-kira siapa saja? Nah, nanti mungkin saya mau minta bantuan sama teman-teman yang pintar Pak, biar bisa membantu saya belajar. Terus di rumah saya minta bantuan sama kakak Pak. Mungkin Bapak, saya juga minta bantuan sama Bapak agar membimbing saya agar bisa mendapatkan nilai lebih besar ya Pak. Ya, Bapak akan selalu membimbing kamu untuk belajar lebih lebih giat lagi, dan di rumah juga minta bantuan kepada kakaknya, orang tuanya, itu bagus sekali ya. Eh, Kira-kira itu saja yang bisa dilakukan ya? Apa ada yang lain kira-kira? Iya, nanti saya mau itu dulu Pak. Nanti kalau nilainya sudah besar, nanti saya ceritakan lagi sama Bapak. Nanti saya cari lagi Bapak untuk cerita. Ya, saya selalu mensupport supaya kamu agar mendapat nilai lebih baik dari sekarang, dan tidak murung lagi ya, supaya bahagia, supaya senang di sekolah atau di kelas. Iya, terima kasih banyak ya Pak sudah mendengar cerita saya. Terima kasih juga, sekarang bisa kembali ke kelas. Iya, mari Pak ya, saya permisi dulu. Ya. Silakan Ibu Yuli. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Tadi saya sudah mengamati atau memantau bagaimana proses coaching dari Bapak dan Ibu berdua. Nah, ini yang saya amati di sini langkah dalam model Virta, yaitu yang pertama yaitu tujuan menyampaikan tujuan coaching. Di sini coaching sudah baik dalam menyampaikan pembukaan. Coaching juga sudah menyampaikan juga sudah dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Misalnya dengan memberikan pertanyaan pada dan tujuan dari apa yang dibicarakan. Yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini pertanyaan coaching sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dan jawaban dengan lancar, serta memberikan potensi dan alternatif dan solusi yang akan digali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik dengan misalnya dengan pertanyaan mengenai permasalahan di kelas, misalnya guru tidak adil terhadap murid, misalnya permasalahan dengan guru menyebut misalnya itu. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini coach sudah mampu memberikan pertanyaan, mengambil keputusan secara mandiri. Keputusan tersebut sudah diambil oleh coach secara mandiri. Coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih baik dan mengarah ke penyelesaian permasalahan. Di sini misalnya adanya pertanyaan aksi dengan rencana bagaimana mendapatkan nilai yang bagus. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya.
Nah, di sini coach sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri juga telah atau sudah membuat komitmen secara mandiri. Nah, misalnya pertanyaan yang mendorong menyelesaikan solusi secara mandiri serta bertanggung jawab untuk mendapatkan sendiri nilai yang bagus meskipun tidak mengikuti les privat. Seperti itu, terima kasih. Sudah, Bu. Ya, sudah. Selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang Pak. Dari mana ini Ibu? Tadi habis dari mengajar Pak di kelas 4. Oh iya. Ibu, saya mau bercerita ini, boleh ya? Iya bisa Bapak, boleh Bisa. silakan. Kemarin kan ada Bapak pengawas itu supervisi pada saat saya mengajar. Saya waktu itu tidak menggunakan buku teks, sehingga Bapak pengawas kayaknya tidak berkenan. Tadi saya mendapat laporan dari kepala sekolah tadi pagi bercerita seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Oh, pantesan saya lihat Bapak dari tadi kurang bersemangat. Ternyata Bapak ada sesuatu yang Bapak pikirkan. Menurut saya belum memahami Pak apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa sedikit meringankan beban Bapak dengan membantu permasalahan Bapak. Tetapi sebelumnya apa harapan Bapak setelah saya bantu nantinya? Harapan saya bisa menentukan sikap yang tepat gitu untuk permasalahan ini. Saya kan nggak enak sudah ditegur oleh pengawas, nggak enak juga kepada Bapak Kepala Sekolah nantinya. Bapak, apakah ada permasalahan yang lain selain permasalahan yang Bapak ceritakan tadi mungkin? Ya itu masalahnya cuma satu itu kan, saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber-sumber belajar lain seperti dari YouTube, dari rumah belajar, dari internet dan lain-lain. Karena memang anak-anak lebih senang dengan bentuk materi yang apa itu dari video, dan saya memang melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi saya menentukan konten-konten sesuai kebutuhan siswa atau sesuai profil belajar siswa. Eh, tapi walaupun begitu tidak menggunakan buku teks, saya mengacu pada kurikulum kok Bu. Bagaimana menurut Ibu ya? Di sini saya perhatikan Bapak salah satu guru yang sangat kreatif dan inovatif. Bapak berani menampilkan satu hal yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Di sini Bapak, kelebihan apa yang Bapak lakukan, misalnya menggunakan pembelajaran tadi atau menggunakan sumber-sumber dan media belajar tersebut untuk pembelajaran? Kelebihannya tadi itu bisa menyesuaikan apa tipe belajar siswa. Misalkan siswa itu tipe belajarnya visual atau audio atau audio visual gitu.
Kebanyakan memang kelas saya itu audio visual, jadi saya menampilkan video pembelajaran gitu. Jadi pas kemarin itu tidak menggunakan buku teks, saya memang jarang sih, tapi saya tetap melihat-lihat dikit gitu. Tapi Oh, saya kan mengacu pada kurikulum memang. SKKD-nya saya melihat juga mengacu dari itu, Bu. Bagaimana nih, Bu? Oh iya Pak, saya di sini juga pernah membaca mengenai buku paket, bahwa buku paket itu wajib digunakan, apalagi referensi dari Kemendikbud dalam pembelajaran. Mungkin itu juga ya yang menjadi pertimbangan dari Bapak pengawas. Kalau dari Bapak bagaimana Pak? Apakah tetap menggunakan sumber-sumber itu atau buku modul sumber lain untuk melengkapi pembelajaran yang Bapak laksanakan setiap hari? Bagaimana Bapak? Bagaimana ya enaknya, Bu? Mungkin saya juga harus menggunakan buku teks itu, tetapi saya tambah dengan materi-materi atau referensi sumber belajar lainnya. Mungkin ke depan seperti itu, Bu. Mungkin supaya apa? Ya supaya kalau di supervisi lagi ada perubahan lah. Jadi tidak meninggalkan buku teksnya. Iya Pak, baik dan bagus sekali. Di sini Bapak sudah memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan rencana ini. Lalu bagaimana atau apa komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak? Komitmen saya ya yaitu, Bu, saya eh, mengacu pada buku teks atau menggunakan buku teks pelajaran yang ada di sekolah, kemudian saya menambahkan referensi sumber-sumber belajar yang lain. Jadi dua-duanya saya pakai. Oh iya Pak. Lalu siapa saja yang akan membantu di sini Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira yang bisa membantu saya atau memotivasi saya yaitu Bapak Kepala Sekolah terutama. Nanti Ibu sendiri ya bisa mengawasi saya atau memperingatkan saya untuk juga menggunakan buku teks. Nanti juga Bapak pengawasnya sendiri tentunya kalau ada supervisi di kedepan harinya. Baik Pak, semoga berhasil. Sebagai teman, saya selalu mendukung rencana baik Bapak. Eh, di sini saya juga mendukung sepenuhnya dalam pembelajaran Bapak menggunakan eh, dua referensi, misalnya dari modul dan referensi dari misalnya YouTube dan lainnya. Oke, Bu, terima kasih banyak atas atas apa sharingnya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri. Iya Pak, sama-sama. Semoga berhasil dan sukses terus. Oke, Bu, amin. Saya mau ke kelas dulu ya, Bu. Iya Pak, Ya. saya juga ada mengajar di kelas 4. Oke, Bu, Iya Pak, silahkan. terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Audionya Bu Reni. iya, dari percakapan coach dan coach tadi sudah berlangsung dengan sangat baik, di mana model kita sudah terlihat saya sebagai pengamat dalam langkah model kita di dalam menyampaikan tujuan coach sudah tersampaikan dengan baik. Di tahap awal antara coach dan coach sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Terus pada bagian identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach itu sudah terlihat di mana dalam percakapan tersebut coach
meminta coach menceritakan lebih detail permasalahan yang dialami. Kemudian rencana aksi di mana sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sana sudah terlihat kemungkinan akan menggunakan buku paket dan sumber belajar lainnya dan menggunakan konten sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi di sana sudah terlihat kombinasi yang awalnya hanya menggunakan buku paket, namun sudah akan digunakan kombinasi antara buku paket dan sumber belajar lainnya. Kemudian tanggung jawab di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam melaksanakan rencana aksinya sudah terlihat, di mana coach di sana sudah menjabarkan tentang rencana sangat bagus dan meminta bantuan berbagai pihak untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah. Baik, saya rasa segitu Bapak Lutfi. Oke, terima kasih ya. Di stop dulu ya berarti ya. Oke.